Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini masih saya Yahas saja yang memberikan materi untuk nanti pertemuan ketiga mulai Anda yang presentasi ya. Dan tentu saja tetap saya akan memberikan materi juga setelah itu. Oke, kita kali ini akan membahas tentang asal mula public relation. Tapi sebelum membahas asal mula public relation, Anda sebenarnya sudah paham belum apa itu public relation? Intinya memberikan komunikasi, ya, mengkomunikasikan sesuatu ke masyarakat. Nah, public relation itu bisa merupakan bagian dari satu perusahaan, bisa juga merupakan satu perusahaan konsultan, gitu ya, konsultan public relation, gitu ya. Nah, public relation yang ada di dalam perusahaan itu dinamakan internal public relation. Nanti akan ada sesinya di mana teman Anda yang akan membawakan materi itu, gitu ya. Nah, ada yang apa namanya external public relation, itulah konsultan, gitu ya. Nama lain dari public relation mungkin Anda sudah sering dengar dan pasti tidak asing lagi. Nama lain dari public relation itu adalah humas. Humas. Ya, hubungan masyarakat gitu ya. Tapi di sini kita akan tetap pakai public relation gitu ya. Nah, public relation itu bertugas untuk menjembatani ya antara perusahaan dengan masyarakat gitu. Kalau ada masalah misalnya dalam suatu produk dari perusahaan itu ada komplain, maka yang menangani adalah public relation gitu ya. Public relation seperti seminggu lalu saya katakan akan menanyakan apa Bu, Pak, masalahnya gitu ya. Kemudian setelah masalahnya jelas, maka kemudian public relation akan meneliti kebenaran dari permasalahan itu, dan kalau memang benar maka perusahaan harus bertanggung jawab gitu ya. Misalnya produk dari perusahaan itu katakanlah merusak, katakanlah perusahaan kosmetik gitu ya. Ternyata merusak kulit pemakainya gitu. Nah, tentu perusahaan harus bertanggung jawab kalau memang benar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu apa yang dilakukan oleh public relation. Nah, kali ini kita akan mempelajari asal mula public relation. Nah, seorang pakar public relation, Rick Harlow, mengatakan bahwa PR adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi. Jadi intinya adalah komunikasi. Public relation itu komunikator ya, yang mengkomunikasikan kepentingan perusahaan dengan di luar perusahaan gitu ya. Nah, tujuannya memunculkan pemahaman kerjasama antara organisasi dengan publik, melibatkan manajemen permasalahan isu ya, membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik. Jadi kalau publik ternyata mulai kasakusuk tentang katakanlah produk, katakanlah mie instan suatu perusahaan itu ternyata berbahaya atau mengandung katakanlah minyak babi misalnya gitu ya, maka public relation harus secepatnya mengklirkan masalah ini. Karena kalau tidak diklirkan, masalah ini akan secepatnya menjadi krisis bagi perusahaan gitu ya. Kemudian juga kata Rick Harlow mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum. Itu ya, seperti tadi saya katakan, tanggung jawab. Kalau ternyata produk itu menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka harus bertanggung jawab. Kalau misalnya dalam operasional satu perusahaan minyak, misalnya terjadi kebocoran dan kemudian memunculkan kerugian di masyarakat, maka harus tanggung jawab. Gitu. Itu yang menangani adalah public relation. Gitu. Membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara aktif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif. Apa kecenderungan negatif? Misalnya isu-isu buruk itu tentang perusahaan, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan keburukan bagi perusahaan. Bahkan perusahaan bisa bangkrut karena itu. Gitu ya. Misalnya kalau isu mie instan itu berbahaya itu tidak ditangani, maka lama-kelamaan tidak akan ada yang beli produk mie instan itu. Dan kalau tidak ada yang beli, ya tentu akan tidak laku dan perusahaannya akan bangkrut. Gitu saya kira ya. Oke.
Kemudian ada definisi lain yang disepakati bersama oleh para pakar public relation, yaitu public relation adalah seni atau ilmu sosial yang menganalisis tren, ya. Jadi public relation itu menganalisis tren, memprediksi konsekuensi dari tren, ya, memberikan masukan pada para pemimpin organisasi, kepada direktur, ya, kepada manajer, dan mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan yang akan melayani organisasi dan kepentingan publik, gitu ya. Jadi intinya adalah menganalisis tren, ya, memprediksi konsekuensi dari tren itu, gitu. Menganalisis tren misalnya katakanlah Android ini sudah tidak laku lagi di masyarakat misalnya, gitu ya. Nah, maka berdasarkan tren tersebut, public relation mencari nih, kenapa nih, gitu ya. Nah, maka suatu perusahaan handphone yang berbasis Android tentu akan mencari penyebabnya dan kemudian alternatifnya agar tidak bangkrut, gitu ya. Antara lain seperti itu. Kemudian ada definisi simpel dari public relation atau humas ini, ya, agar kita lebih mudah mengingatnya. Yaitu kata Grunik dan Han. Public relation adalah manajemen komunikasi. Nah, mudah kan? Public relation adalah manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Sudah, itu aja yang Anda pegang, ya. Public relation itu manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya, gitu ya. Ingat lagi, PR itu adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya, gitu ya. Atau definisi lain, PR adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, mempertahankan, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik. Intinya sama, ya. Komunikasi agar tercipta hubungan baik antara organisasi dengan publik, gitu ya. Kemudian kita lihat ada yang namanya oke, ini kita lewat dulu. Nah, terkait dengan munculnya, ya, PR erat hubungannya dengan dunia pers, ya. PR erat hubungannya dengan dunia pers. Pernah ada masa di mana informasi perusahaan tidak disampaikan kepada masyarakat. Maka informasi itu menjadi negatif, gitu ya. Nah, hubungan antara dunia bisnis dan media mencapai titik terendah. Tahun 1992, tekanan pada dunia bisnis meningkat setelah majalah McClure, ya, mempublikasikan artikel yang ditulis oleh Lincoln Shepard tentang korupsi di pemerintahan kota dan indikasi adanya pebisnis besar yang telah menyuap para politisi dan mengendalikan pemerintahan, ya. Komisaris polisi New York waktu itu, Theodore Roosevelt, yang kemudian jadi presiden Amerika, mendeskripsikan tipe jurnalisme yang melakukan terobosan seperti itu adalah muckering, gitu ya. Jadi muckering ini jurnalisme yang mencari keburukan, ya, baik itu keburukan perusahaan atau keburukan pemerintah, gitu ya. Dan itu sebenarnya tipe jurnalisme yang umum sebenarnya, gitu ya. Yang kemudian karena keburukan itu terungkap, maka hubungan antara dunia bisnis dengan media itu menjadi jelek, gitu ya. Ada masanya seperti itu, gitu. Nah, kemudian terkait dengan munculnya muckers ini, ya, seorang jurnalis New York, E.V. Lee, justru bersimpati pada para pebisnis. Lee membuka konsultan PR. Nah, ini awal dari munculnya dunia public relation, ya. E.V. Lee, seorang mantan jurnalis, itu kemudian membuka kantor PR, ya, Parker and Lee, bersama dengan George Parker, dan mendapat klien pertama pada tahun 1906, yaitu Pennsylvania Railroad Company. Ini sejarahnya, ya, karena kan kita bicara tentang asal mula public relation. Nah, pada Oktober 1906, setelah terjadi sebuah tabrakan kereta, Lee menulis press release pertama, gitu ya. Anda tahu press release? Jadi kalau perusahaan atau organisasi atau pemerintah ingin agar sesuatu yang dia inginkan itu diberitakan, maka dibuatlah press release, gitu ya. 1 halaman, 2 halaman, untuk kemudian nanti diambil oleh wartawan dan kemudian dimuat di koran atau di majalah dia, gitu ya. Nah, itulah press release pertama itu tahun 1906, ya. 1906, dan setelah itu ya sudah, berarti sudah ada, gitu, sudah eksis yang namanya public relation, gitu ya. Yang namanya
kantor yang bertugas untuk menjalin hubungan atau menjalin komunikasi gitu ya antara kliennya dengan masyarakat gitu. Oke, pada 1919 Edmund Bernays, keponakan psikolog Sigmund Freud, kalau Anda belajar psikologi, Anda pasti akan kenal dengan Sigmund Freud, atau Anda belajar filsafat pun, karena Freud adalah seorang filsuf juga, gitu ya. Nah, Bernays ini membuka praktek PR-nya di New York, ya, tahun 1919. Ia mendeskripsikan diri bukan sebagai praktisi PR, tapi sebagai konselor public relation, ya. Pada tahun 1923 ia menulis buku di bidang PR pertama, ya, buku pertama di bidang PR, yaitu Crystallizing Public Opinion. Crystallizing Public Opinion. Nah, pada tahun yang sama ia merancang mata kuliah Public Relation. Nah, sejak 1923 maka Public Relation itu diajarkan di universitas. Ya, jadi diajarkan di Universitas New York. Jadi mata kuliah yang sedang Anda pelajari ini di PT IKI ini itu sudah ada sejak 1923 dan diajarkan di Universitas New York. Yang diajarkan adalah ya teknik-teknik PR, ya, public relation, bagaimana mengkomunikasikan ya suatu kepentingan kepada masyarakat. Nah, jadi ilmu public relation adalah ilmu yang mempelajari bagaimana ya menjadi komunikator, bagaimana mengkomunikasikan ya apa yang dibutuhkan, diperlukan, apa yang perlu dijawab oleh perusahaan agar kemudian masyarakat menjadi paham, agar kemudian masyarakat menjadi tahu gitu ya. Nah, kemudian tahun 1920 Bernays sukses menghubungkan kampanye penjualan dengan peristiwa sosial. Ia mempersuasi para pengunjuk rasa hak perempuan di New York untuk memegang dan mengacungkan rokok merek Lucky Strike ya, sebagai simbol obor kebebasan. Ia menghubungkan kebebasan merokok dengan kebebasan memilih. Ya. Teknik ini menjadi satu bahasa bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Mungkin disinilah awal dari perempuan merokok gitu ya. Gara-gara kampanyenya si Barney inilah gitu ya. Rokok kemudian dikaitkan dengan kebebasan gitu. Karena dunia PR ini adalah dunia perang opini. Dunia argumen. Gitu ya. Dunia argumen, dunia saling mempengaruhi gitu. Bagaimana misalnya Pertamina mencemari katakanlah seperti kejadian kemarin itu Laut Jawa ya. Tetapi kemudian karena PR-nya baik, maka kemudian terberitakanlah bahwa Pertamina bertanggung jawab dan tidak ada pencemaran kemudian di Laut Jawa gitu. Padahal publik tidak mengetahui secara percis apakah benar itu dilakukan oleh Pertamina atau tidak. Gitu ya. Oke, kemudian perkembangan selanjutnya pada 1910 PR berkembang di Brazil. 1964 didirikanlah perkumpulan PR pertama di Jepang ya. Jadi perkumpulan public relation pertama itu baru sebenarnya tahun 1964 gitu ya. PR ini memang dunia yang relatif baru. Tadi saya katakan awal abad ke-20 baru ada gitu ya. Dan pertengahan abad ke-20 baru ada perkumpulannya gitu. Nah, tahun 1990 public relation pertama kali dipraktekkan di Moskow dalam kampanye pembukaan restoran McDonald gitu ya. Nah, itu kira-kira perkembangannya tentang public relation. Sekarang gini, tujuan akhir public relation itu apa? Ya. Tujuan akhir dari public relation adalah mendapatkan popularitas. Untuk mendapatkan popularitas ini berarti mendapatkan sebanyak mungkin peliputan dari berbagai media massa. Ya, Anda selalu akan bertemu dengan wartawan. Ya, karena wartawan adalah pihak yang menjembatani antara Anda dengan masyarakat. Gitu ya. Anda tidak akan atau Anda jarang sekali misalnya berhubungan langsung dengan masyarakat, kecuali terhadap masyarakat yang komplain terhadap produk perusahaan Anda. Mungkin langsung gitu ya bertemu di satu ruangan gitu ya. Tapi kalau untuk mengkomunikasikan secara umum, maka seringkali perusahaan itu akan mengundang wartawan, mengadakan press conference, dan kemudian digelarlah press conference dan kemudian dibuat juga press release gitu ya. Intinya itu. Nah, untuk mencapai
tujuan akhir dari PR diperlukan teori. Ya, teori-teori yang dipakai adalah teori komunikasi dan juga teori PR-nya sendiri. Teori komunikasi, model komunikasi Laswell, kemudian model linear, kemudian model komunikasi two-step, gitu ya. Kemudian teori PR, model Grundig and Hahn, ya, model publisitas, model informasi publik, model dua arah asimetris, ya, model dua arah simetris. Itu teori-teori yang pasti akan selalu bersentuhan dengan public relation ini.